Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Budi sudah menghadiri pembahasan untuk acara Buletin Terapu ini. Di sini saya Putri Nur Alia dan rekan saya Windy akan membahas seputar Thesis University. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah berkat doanya. Semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Kecuali Mbak Raffi ya Amin, itu. amin. Alhamdulillah, Pak. Kecuali Mbak Raffi ya kayaknya masih sakit. Benar ya, Pak. Harus jaga kesehatan ya, Pak. Amin. Bismillah. Semoga kita diberikan kesehatan terus. Pak Budi, gimana Pak kabarnya? Baik-baik. Pandemi COVID sekarang kan lagi meningkat nih, Pak. Gimana Pak kegiatannya Bapak? Apa ada perubahan? Kalau pandemi kan sekarang serba dibatasi nih, Pak. Gimana kegiatan Bapak ini? Apa ada yang berbeda di masa pandemi sama di masa sebelum pandemi nih, Pak? Ya jelas banyak yang berbeda. Jadi budaya-budaya yang dulu sering ketemu secara offline, nah sekarang harus dibatasi dan berubah secara online. Dan itu ya memang suatu paradigma baru ya. Saya lebih suka mengatakan paradigma baru atau model baru lah dalam kegiatan-kegiatan profesi, baik itu sebagai dosen ataupun sebagai lawyer, kebetulan Bapak juga lawyer ya. Nah, tapi kalau bisa diupayakan bukan semakin tidak produktif dalam kegiatan-kegiatan semacam ini atau kondisi-kondisi semacam ini, harus lebih produktif. Karena apa, waktu semakin lebih banyak kan, kita bisa mengekspor segala macam kegiatan, juga bisa mengekspor segala bentuk kegiatan seperti riset dan segala macam. Dan juga banyak waktu untuk merenungkan formulasi-formulasi output riset itu kan artikelnya. Ini banyak sekali, alhamdulillah pandemi ini setidaknya 3 bulan ini Bapak bisa menyelesaikan 3 artikel yang sudah proses submit di mudah-mudahan aja yang di level yang lebih tinggi. Kalau di perguruan tinggi atau dosen kan levelnya harus fokus kan gitu. Jadi lebih produktif. Dan kolaborasi kalau kita menggunakan teknologi menurut Bapak semakin efisien. Karena kita bisa bekerja dengan siapa saja, berkolaborasi dengan siapa saja tanpa terbatas dengan waktu ya. Nah, itu mungkin lebih efisien. Selama ini yang Bapak lakukan sih seperti itu. Alhamdulillah, ya paling tidak targetnya sampai akhir tahun ini adalah 3 artikel internasional, 1 proceeding nasional, dan 1 buku. Nah, berarti kan lebih produktif di masa pandemi ini. Namun memang energi kita lebih banyak ya. Karena untuk misalnya mengajar dalam konteks pengajaran yang bersifat online itu memerlukan energi yang banyak, lebih banyak ya. Kalau offline kan kita bisa menggunakan sarana-sarana misalnya whiteboard dan segala macam. Kalau ini kan agak berat juga. Itulah. Tapi kalian harus jaga kesehatan ya. Sekarang PPKM ini benar-benar jaga kesehatan. Ini wabah ini nggak pandang bulu ya, nggak pilih-pilih ini. Hampir semua disasar. Oleh karena itu, menurut Bapak sekarang ini waktunya kita kontemplasi. Bukan dengan pandemi ini kita sembunyi, bukan. Ya kita kontemplasi untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan. Dan pasti dalam perubahan-perubahan model ini, perubahan paradigma ini, model-model aktivitas itu juga harus tidak semuanya bisa seperti dulu lagi yang common kita harus nongkrong ketemu, nggak bisa lagi. Dan buktinya ya memang ada beberapa rekan yang semakin produktif dengan adanya ini dan model bisnisnya juga berubah.
Nah, sekarang kita lihat mall saja tutup. Bagaimana kita bisa melihat aktivitas-aktivitas trading dengan menggunakan offline? Berarti kan harus bergeser. Hampir semuanya lah. Dan ini menurut perkiraan Bapak sih, bukan tahun ini selesai. Tidak tahu 2-3 tahun ke depan ini akan berubah, mentransformasi gaya hidup dan gaya kehidupan masyarakat. Ini harus berubah ini. Gitu Mbak. Ini siapa aja sih? Ayo kenalan Po. Saya udah lama nggak ketemu Oh orang. iya nih Pak, ya ampun, lupa kenalan nih. Biar lebih akrab ya Pak ya. Nah, satu-satu. Satu-satu, ayo. Saya dulu ya Pak. Terserah. Perkenalkan, nama saya Windy Nggak usah, Effendi. nggak usah, Nama nggak usah, biasa dipanggil Windy. nggak usah formal-formal. Pak, saya Windy. Mahasiswa semester ini, gitu loh. Kalau formal-formal kayak ketemu di kampus aja kok. Oke Pak. Ayo terus. Saya semester 2 Pak. Fakultas Psikologi. Hebat. Terus yang lain. Jabatanmu di Trafo apa? Anggota Pak. Nah, ya. Tugasmu nanti apa ini? Tugasnya mewawancarai Bapak. Nah, yang lain. Mungkin dari saya dulu ya Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Mas Rizky. Ya, perkenalkan Pak, nama saya di sini Muhammad Rizky. Jadi di sini saya selaku Ketua Umum Trafo untuk tahun 2020-2021. Nanti di sini tujuan kami ingin menanyakan beberapa informasi terkait Research University yang ada di Universitas Wijaya Putra, Pak. Saya sendiri di sini anak teknik informatika semester 4, Pak, malam. Seperti itu. Ya. Mas Rizky ketua ya? Iya Pak, betul Pak. Yang lain? Ayo yang lain. Apa gara wawancara Pak Rektor Research University. Ayo yang lain. Saya Putri Nur Alia, Pak. Biasa dipanggil Putri dari Fakultas Hukum. Di sini di Terafo saya sebagai divisi jurnalistik. Semester 2, Pak. Bapak. Nanti kelas semester 6 dan 7 baru ketemu Bapak. Ya terus. Terus Pak. Sudah, Pak. Itu aja. Iya. Kalian seperti ketemu siapa aja? Kan nggak tetap muka. Yang lepas saja seperti ketemu. Pasti grogi, Pak. Karena belum pernah ketemu. Yang lain nggak gitu. Mana yang lain ini? Masuk Mbak Rafia memperkenalkan diri. Vi, kamu memperkenalkan diri juga? Ayo yang lain? Saya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya wakil ketua dari UKM Trafo. Saya dari Teknik Informatika Malam, semester 4. Oke. Yang lain? Ayo yang lain. Ini siapa ini? View ini siapa itu? Lintang. Perkenalkan, nama saya Lintang Dewi Artia dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 2. Di sini saya sebagai notulen dan jabatan saya di Trafo sebagai anggota. Terima kasih Bapak. Ketok, nak mau akuntansi. Profilnya akuntansi kelihatan. Tinggal berapa? 31 ini ya? Masih banyak? Musil mana Musil? Ya, halo saya Pak. Saya Muhammad Musil dari manajemen semester 2 Pak. Oke. Jabatan saya di Trafo sebagai anggota Pak. Oke. Lainnya, Ya, terima kasih. Karima, Reza,
Ya, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Reza Fernanda. Saya dari manajemen kelas malam. Oke. Jabatan saya ya anggota. Semester berapa? Semester 2. Oke. Ayo lainnya. Kak Vio ini siapa Kak Vio ini? Iya, Pak. Ya. Ya, halo, Pak. Saya Vio, Pak, dari Teknik Informatika Malam, semester 4. Oke. Saya ketua dari buletin ini, Pak. Oh, oke. Tahun ini, nggih. Oke, yang lain. Mana Zakia ini? Zakia, Alfi, Karina, Apriliani. Ya, Halo, iya Pak. mana mukanya itu? Ngapain kamu Benar, ngobrol sama Bapak kok merem? Buka. Saya Zaki Alfi Saida dari FISIP, anggotanya jadi anggota Terafo angkatan 2, kelas malam. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Zakia tadi semester 2 ya? Iya, Pak. Oke. Saya Pak Karina Berliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini sebagai bendahara. Prodi apa? Prodi akuntansi. Cocok. Ada lagi? Oke. Apa yang saudara kehendaki? Inginkan ketemu dengan saya? Kita mau mengulik tentang Research University nih, Pak. Apa, Pak? Apa, Pak? Mau mengulik tentang Research University. Nanyakan itu. Oh, Pak. Pembahasan mengenai research itu, Pak. Apa sih Research University gitu, Pak? Ya. Ya, Pak. Mengulik. Itu apa itu? Itu dipakai apa nanti? Untuk bahan buletin. Jadi kita kan Buletin apa? buletin kita kan ada. Oh, putus-putus ya? Oh, ada tak lepas ini. Oke, tak matiin dulu. Bentar, enggak nyala. Tes. Tes. Maaf Pak, suaranya kok tidak masuk ya? Itu loh. Bapak live dulu ya. Oh iya Pak. Bapak live dulu ya, sebentar aja. Iya Pak, siap. Aduh, Drada. Mbak Rafia ya nggak masuk, gak ada suaranya Mbak. Ya apa iki ndredeg banget. Ayo langsung. Belum masuk Mbak. Belum masuk Mbak Rafia. Udah? Mas Vio. Udah? Udah, masuk Pak. Oke, terus ayo. Udah, Pak. Ini waktu kamu banyak, kalian banyak ini.
Banyak, Pak. Oke. Ayo ulangi lagi, Pak. Siapa tadi? Pak Widi. Iya, Pak. Apa tadi yang Jadi kita mau menanya-nanya tentang Research University untuk bahan buletin nih, Pak. Oh, kenapa tiba-tiba Research University gitu, ta? Iya. Mungkin Mau tahu aja atau mau tahu banyak? Mau tahu banyak dan mau tahu banget nih, Banget. Pak. Oke. Mas, Mas Bagus, bisa nggak Bapak sharing bahan supaya kalian lebih jelas gitu loh. Mas Bagus. Hostnya Bisa, siapa Pak, sih? bisa, Pak. Hostnya siapa? Saya, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ntar ya. Pak buka ke Bravo. Oke. Saya buka share ya. Bisa kelihatan? bisa, Bisa. Pak. Oke. Jadi begini, saudara-saudara. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya tadi kok belum dengar anak trafo dari pertanian dan EBS. Anggotanya. Kebetulan yang di sini yang hadir tim yang ready ini di dulu, Pak. Ada beberapa Oke, tim yang oke. nggak bisa hadir, Tapi Pak. ada ya. Ada, Pak. Oke, baik saudara-saudara, karena saudara mungkin semester 2 dan 4 ya, apalagi yang 2 belum pernah ketemu Bapak kayak sepertinya ini. Semester 4 sudah pernah ke tahun 2020 kemarin. Saudara-saudara, visi UWP ya, memang harusnya tiap periode atau tiap dekade itu berubah ya. Berubah, yang pertama mengikuti perkembangan zaman, yang kedua mengikuti kajian-kajian yang disusun oleh Dikti, yang ketiga itu adalah potensi dan bahasa outstanding apa? Kondisi kita bagaimana sih? Nah, dari situ baru kita rumuskan mimpi kita kemana? Mimpi kita di mana? Mau ke arah mana? Jadi kalau kita melihat ke belakang, sampai sebelum tahun 2020, kalau secara teoritis, kita itu masih di level teaching university. Artinya, Wijaya Putra masih didominasi atau berorientasi pada pengajaran. Padahal perguruan tinggi itu ada 3 dharma yang harus dikembangkan, harus dijalankan. Oleh karena itu, dengan perencanaan yang cukup matang waktu itu dan saat ini, kita harus berubah, tidak bisa mempertahankan teaching university. Teaching university kok kayak sekolah menengah atas dan ke bawah, di mana guru memberikan materi, siswa mendapatkan materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kalau di perguruan tinggi kan ada tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, jujur saya akui bahwa sebelum tahun 2010 bahkan itu memang UWP itu sebagai teaching university, transfer knowledge-nya itu hanya didominasi dari perspektif pengajaran. Nah, 2 dharma yang lain belum tergarap secara benar. Oleh karena itu, sejak 2010 kita mulai merintis aktivitas tridharma lainnya, yakni penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 peringkat klaster perguruan tinggi, kinerja penelitian, kinerja pengabdian, dan kinerja kemahasiswaan itu naik. Jadi ini by design ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba udah kita pakai ini aja, enggak. Itu memang kalau kita lihat dari rencana induk pengembangan
tahun 2020 kita harus memulai ke arah riset university. Karena begini saudara, riset ini mungkin sementara ini jangan persepsikan bahwa riset itu adalah suatu aktivitas yang pure keilmuan atau scientific research. Untuk misalnya teman-teman dari akuntansi, hukum, teknik, itu risetnya lebih cenderung pada applied research. Riset terapan. Ini yang kita kembangkan. Nah, dari perspektif dosen, kalau teaching itu lebih banyak menyampaikan atau mentransformasi ilmu orang lain kepada mahasiswa. Nah, padahal kita memiliki kewajiban tridharma. Oleh karena itu, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan riset dan pengabdian. Berikutnya adalah pengajaran. Artinya apa, saudara-saudara, bahwa riset ini menjadi backbone atau menjadi tulang punggung untuk pengabdian pada masyarakat dan pengajaran. Tanpa riset, kita yakini bahwa seorang dosen hanya mentransformasikan bukunya orang pada saudara-saudara sebagai mahasiswa, tapi tidak dikembangkan secara baik kajian-kajian teoritis maupun praktisnya, itu tidak dikembangkan melalui risetnya masing-masing, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen. Ini kan memiliki karakteristik. Oleh karena itu, saudara-saudara, dari kacamata kita, hasil perenungan dan diskusi yang cukup panjang, kalau kemarin kita ke teaching, meskipun spiritnya itu adalah entrepreneur, kita harus berubah ke arah research university. Nah, kalau saudara lihat di sini, nah ini, evolusi suatu perguruan tinggi, ya, ini hasil kajian di Dikti ya. Kalau teaching university itu teachingnya yang lebih dominan, yang biru muda itu. Riset dan servisnya, services ini pengabdian ya, itu lingkarannya kecil sekali. Jadi prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, evolusi perguruan tinggi yang kedua adalah research university. Antara teaching dan riset itu seimbang. Jadi aktivitas riset seimbang. Services itu masih kecil. Nah, perguruan tinggi akan sudah menjadi kelas nasional dan internasional bahkan kalau mereka sudah menerapkan entrepreneurial university. Artinya apa? Backbone risetnya ini bisa ditransformasikan melalui pengajaran dan dikomersialisasi melalui services. Contoh misalnya, kalau perguruan tinggi yang sekarang mengklaim sebagai entrepreneur university, itu ITB. Karena apa? Hasil riset mereka digunakan oleh masyarakat dan hasil riset mereka itu menjadi bagian kajian-kajian internasional. Misalnya tentang jenis atau varian padi tertentu yang cocok dikembangkan, misalnya di Papua itu apa, yang tanahnya begini, itu entrepreneur university sudah. Nah, kita sadari bahwa kita nggak mungkin bertahan pada teaching university. Karena harus naik kelas. Oleh karena itu kita mengembangkan research university. Ini hasil kajian di Dikti ya. Oleh karena itu, kenapa kita mengklaim atau mendeklarasikan sebagai research university? Harus ada perimbangan yang kuat, yang balance lah, antara aktivitas riset dan aktivitas teaching. Bisa pahami ya, kalau teaching, ya teaching aja yang dominan. Risetnya kecil sekali. Artinya apa? Kalau dosen tidak melakukan riset, mahasiswa tidak melakukan riset, ya mereka melihatnya dari knowledge-nya itu dikembangkan atau memperoleh dari buku atau literatur yang dikembangkan orang lain, kan begitu. Ini secara teoritis. Kenapa kita ke riset? Kalau kita lihat rencana induk pengembangan kita, ya 2015 sampai 2020
kita itu berorientasi pada provinsi. Kompetisi kita di sana. Nah, 2020-2025 itu ke nasional. Harapannya setelah tahun 2025, nggak tahu ini dengan adanya pandemi 2 tahun ini, apakah kita bisa memenuhi target itu, sampai 2030, kita baru ke regional. Artinya apa? Kita juga harus bersaing ke ASEAN misalnya begitu. Atau minimal adalah ada kolaborasi antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi di ASEAN, misalnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan segala macam. Ini yang kita harapkan. Nah, ini dari rencana induk pengembangan, kita berorientasi pada teaching di 2020. Nah, dan itu didasari juga dari sisi pemeringkatan. Di mana di tahun 2020, Wijaya Putra, kalau 2017-18 itu masih 400-an. Peringkat 400 nasional ya, dari 4.200 perguruan tinggi, sekarang kita sudah di 115. Nah, ini karena capaian-capaian kita yang di provinsi ini sudah lewat gitu loh. Kita sudah harus ke nasional. Yang kedua, dari sisi klaster pengabdian itu sangat bagus. Itu kita sekarang peringkat 55 kalau nggak salah. Bahkan lebih mungkin. Nasional loh ya. Wijaya Putra sudah di sini dari sisi pengabdian. Nah, sebagai research university, kita juga di klaster penelitian, kita di klaster utama. Kalau 2019 kita masih klaster madya. Jadi klasternya itu madya, kita binaan, madya, utama, baru klaster unggulan. Nah, kita sudah di utama. Nah, peringkat-peringkat ini yang dilakukan oleh Kemenristek dulu, itu menjadi acuan kita harus move on. Paham ya? Move on. Move on, jangan persepsikan move on dari mantan, jangan. Move on itu juga dari kondisi kita yang dulu. Kita harus berubah, ya itu kita harus berubah. Nah, demikian juga dengan peringkat kemahasiswaan kita sudah 154 secara nasional dari 4.000 lebih perguruan tinggi. Nah, kita harus move on, jangan stuck di situ saja. Nah, kalau kita hanya berorientasi pada research university, teaching university, apa bedanya Wijaya Putra dengan lembaga bimbingan belajar? Ya bisa seperti itu. Harus berubah. Oleh karena itu, riset di sini yang dimasukkan bukan hanya, itu kerjaannya Pak dosen, enggak. Mahasiswa pun harus mulai belajar. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh fakultas, konten daripada pengajaran lebih banyak pada applied research. Konten daripada pengajaran bukan hanya one way, dosen kepada mahasiswa, yang kadang-kadang dosennya sok pintar sendiri gitu loh. Padahal informasi ini dengan teknologi sekarang ini nggak mungkin. Kita harus sharing. Karena apa? Semuanya ada di internet. Iya kan? Kalau dosen hasil risetnya nggak ada, mereka tidak akan cepat berkembang. Bahkan kalau cepat, kalau searching dengan mahasiswa. Oleh karena itu, dosen wajib melakukan riset. Artinya apa? Dia juga searching bahan-bahan itu. Dia riset sendiri, dia kembangkan sendiri. Apapun ilmunya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksak. Apalagi eksak kelihatan sekali bahwa itu adalah hasil kajian orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ditanyakan, kenapa sih Pak kok research university? Karena begitu ya. Mungkin secara singkat saya sampaikan bahwa ini step kita di tahun 2020. Tahapan kita berubah, move on. Bukan hanya teaching, tapi juga mulai ke arah research. Nah, itu didukung dengan performance daripada perguruan tinggi kita, di mana risetnya kita sudah naik kelas ke kelas utama, klasternya ya, itu ada klasterisasi. Pemerintah itu klasterisasi mulai dari kemahasiswaan, penelitian, pengabdian, baru diformulasikan pada klasterisasi perguruan tinggi. Nah, kita sudah ke klaster utama, itu mau tidak mau. Kita harus berubah ke arah teaching research university. Ini saudara-saudara, jadi ada dua faktor yang mendorong kita untuk melakukan perubahan ini.
Tapi semuanya hasil kerangka desain yang dikembangkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemenristek. Yang pertama adalah faktor eksternal, ya. Eksternalnya itu adalah dari sisi evolusi perguruan tinggi. Yang kedua faktor internal. Internal kita sudah mengklaim atau menganggap kita sudah mampu untuk berubah menjadi riset university. Nah, visi ini harus dikembangkan, diedukasi kepada seluruh komponen di WP bahwa kita riset university. Dan ini bukan hanya beban dosen, tapi juga beban mahasiswa bagaimana kita mengembangkan melalui kegiatan-kegiatan penalaran, kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain. Jangan persepsikan bahwa riset itu harus di lab dan segala macam. Kita bisa melakukan di mana saja. Jangan persepsikan bahwa harus orientasi yang pertama harus kepada artikel internasional misalnya. Tidak harus. Tapi bagaimana based on project, bagaimana mengembangkan student center learning itu menjadi tools atau sarana aktivitas-aktivitas riset. Nah, untuk sederhananya, kenapa harus riset university? UWP sudah waktunya move on. Tinggalkan mantan teaching university itu. Kita berubah ke arah riset university. Ini secara teoritis. Yang kedua, kita sudah didukung dengan performan atau kinerja perguruan tinggi kita. Baik itu dosen maupun mahasiswa, baik itu aspek penelitian, pengabdian, dan kemahasiswaan, serta diakumulasikan, dikonsolidasikan bahasa akuntansinya di peringkat perguruan tinggi, ya waktunya kita harus berubah. Dan yang terakhir, bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Bahasa orang Bejeng bukan mak bedunduk, tapi by design. Karena apa? Desain kita di 2025 itu harus bersaing di tingkat nasional. Secara teoritis, evolusinya harus bergeser pada riset university. Berat, Pak? Ya berat. Tapi insya Allah kita bisa. Paham? Saya ngomong setengah jam nanti nggak paham-paham. Gini aja loh, kamu narasikan tulisanmu, nanti Bapak edit lagi gitu aja lah, enak ya. Gini, saudara-saudara, saya memberikan apresiasi pada Trafo. Di masa pandemi seperti ini, kalian tidak harus kan mencetak dalam bentuk hard copy kan. Hard copy itu sebagai arsip saja, soft aja. Distribusi yang secara online dan segala macam. Tapi kinerjamu patut diacungi jempol. Di masa pandemi ini masih juga berkarya. Ini penting. Karena tugas kalian, ke belakang ya, ada beberapa reputasi yang dicapai oleh Trafo itu cukup bagus ya. Nah, ke depan ini, Anda lah salah satu backbone untuk mengedukasi masyarakat, baik masyarakat BP, terutama mahasiswa, dan masyarakat luar, masyarakat eksternal, bahwa ya memang kita sudah ke arah riset. Karena kelas kita sudah naik gitu. Riset karena harus applied. Riset karena harus student center learning. Gak bisa teaching, gak bisa. Itu kalian masih waktu sekolah menengah atas mungkin teaching, kamu dituturi terus ya, didoktrin bahasanya oleh guru. Sekarang enggak. Anda harus punya ide. Kita punya proyek ini, kita kembangkan bersama-sama. Bahkan dengan konsep apa Mbak Iva? MBKM. Ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sangat cocok, related, nyambung dengan konsep ini. MBKM itu nggak bisa lagi kita mengklaim bahwa Anda hanya mahasiswa Universitas Jayapura, nggak bisa. Anda punya peluang untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, terutama di luar Jawa. Nggak boleh kalau Jawa. Kalau ada mata kuliah sana yang menarik, Anda bisa ambil di sana. Kalau ada mata kuliah yang di BP menarik, Anda bisa, mahasiswa lain bisa ambil mata kuliah tersebut, dan itu bisa dikonversi. Dan kita sudah mulai tahun kemarin tuh sudah mengikuti program itu. Satu mata kuliah yang diberikan
Kalau nggak salah WP tahun kemarin 4 ya, salah satunya mata kuliah Bapak. Bapak punya mahasiswa dari Sorong, dari Medan, dari Bandung, dari segala macam. Nah itu mereka harus mengkonversi nilai yang saya berikan, mengakui harusnya gitu loh. Termasuk program-program magang lain. Jadi begini saudara, secara sederhana, riset university jangan persepsikan bahwa kita harus riset, termasuk applied research. Akuntan, applied. Fakultas Hukum, applied legal research. Itu semua applied, apalagi teknik informatika. Kalau kalian hanya baca buku, nggak applied, bagaimana Anda melakukan aktivitas itu sebagai mahasiswa Fakultas Eksak? Nggak bisa. Anda pelajari algoritmanya suatu sistem, katakanlah begitu, saya bawa nggak paham benar ya, tapi dengar-dengarnya begitu. Itu kan riset. Kekuatan Anda kan di situ. Nah, kalau hasil riset itu bisa ditemukan dengan baik, diformulasikan, bahkan mungkin nanti sebagian daripada saudara bisa mengkomersialisasikan, ya nanti dengan sendirinya UWP akan menjadi entrepreneur university. Sekarang adalah step kedua deh. Tapi harus meninggalkan teaching university. Nggak zamannya lagi teaching university. Hanya one way, Anda didoktrin, menganggap bahwa dosen paling benar, bohong tuh. Nggak zamannya sudah, ya. Paham ya? Maaf, mungkin yang semester 2 belum paham gayanya Bapak. Bapak ini nggak suka yang formal. Ya yang begini yang saya bawa sampaikan. Nah, saya berharap dengan gaya komunikasi semacam ini, Anda lebih bisa menerima apa sih yang Bapak sampaikan ini. Artinya delivery-nya itu bisa nyampe. Ya, oke. Yang lain, apa perdalam lagi? Iya Pak, saya mau bertanya mengenai research university ini kan kita kan udah naik tingkat di tahap research university ya Pak ya. Syarat dan ketentuan apa aja sih Pak biar kita itu bisa ke tahap research university? Syarat dan ketentuan apa yang bisa dilakukan agar Universitas Wijaya Putra ini mempertahankan di research university dan naik lagi ke tahap yang lebih tinggi, Pak? Ini Mbak, ini keputusan untuk membuat visi atau mimpi tentang research university itu ada dari dalam sendiri atau dari perguruan tinggi itu sendiri. Artinya yang Bapak sampaikan di sini adalah evolusi perguruan tinggi itu secara teoritis. Nah, karena kinerja kita sudah ke arah sana, risetnya sudah cukup bagus, penelitian juga bagus, kita mengklaim atau kita mendeklar bahwa 5 tahun ke depan 2020 sampai 2025 itu menjadi research university. Memang, tapi kalau syarat-syaratnya nggak ada syarat-syarat itu. Itu adalah pikiran-pikiran kita, rumusan-rumusan kita bahwa kita harus berubah ke arah sana. Jadi begini saudara, waktu Bapak sampaikan bahwa kita harus menjadi research university dan segala macam, banyak yang mengeluh, banyak yang mengkomplain, bahkan dari beberapa fakultas. Saya bilang, hey, bos, research university itu bukan kayak seperti bikin martabak. Sekarang kita pesan, sekarang kita dapat. Enggak. Itu proses panjang 5 tahun. Ya. Research university bukan beli bakso. Sekarang kita pesan, kita bungkus pulang. Enggak. Itu proses. Jadi bagaimana tahun 2025 kita itu benar-benar sudah menjalankan secara murni, secara komprehensif apa yang dikatakan research university. Setidaknya adalah perimbangan antara teaching dengan risetnya itu sudah berjalan. Gitu Mbak ya. Jadi mereka mengklaim sebagai everyone can fly misalnya, itu karena tiketnya murah kan begitu. Itu visi yang bisa dirumuskan dalam satu tulisan, salah satu tagline, agar masyarakat paham sudah mengarah pada riset ternyata Wijaya Putra. Oh ternyata Air Asia itu kenapa kok everyone can fly? Oh karena tiketnya murah. Nah sekarang nggak bisa karena ada rapid itu juga mahal juga gitu kan gitu. Nah ini tidak ada kualifikasi dari pemerintah, kamu harus jadi riset, enggak. Ini adalah mimpi kita semua bahwa
perencanaan 2020-2025 kita menuju pada riset. Mungkin pertanyaan hampir sama dengan dosen-dosen senior di atas saya. Kita nggak bisa, kita belum siap dan segala macam. Saya tidak bisa, tidak menginginkan riset university-nya WP itu seperti beli martabak. Sekarang pesan dibawa pulang, nggak bisa jadi itu. Proses panjang. Jadi saudara-saudara, mumpung saudara juga masih di semester 2, oh ternyata kita mau diarahkan kita ke sana semua. Jadi itu mimpi 2025 dan prosesnya mulai sekarang, riset university. Artinya apa? Semuanya itu berproses. Mudah-mudahan tahun 2025 kita sudah bersaing di tingkat regional, mudah-mudahan. Artinya kita sudah di nasional sudah mentok lah 100 besar rencananya. Itu cukup bagus itu. Dan habit, ya Mbak Raffi apa bahasa habit itu? Habit kita itu kebiasaan kita bisa riset. Bukan hanya menerima, tapi habit kita, culture kita itu kan riset. Dan itu ditunjukkan dengan nantinya dengan kinerja melalui artikel-artikel yang dibuat melalui riset yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal syukur-syukur internasional yang terindeks, yang bereputasi atau terindeks Scopus. Alat ukurnya di situ. Karena ini bukan hanya persaingan di dalam sebetulnya. Semua dosen-dosen atau teacher atau profesor-profesor di luar negeri pun sudah bersaing ke arah sana. Reputasinya diukur dari kinerja penulisan di artikel ilmiah. Outputnya kan di sana. Artinya apa? Ya, kita publikasikan. Sorry ya, saudara, tadi saya minta waktu 5 menit, saya lagi ngedit artikel saya. Saya kolaborasi dengan beberapa dosen untuk jurnal internasional, misalnya begitu. Itu kolaborasi, artinya kita masih produktif gitu loh. Jadi begini Mbak, sekali lagi bahwa tidak ada batasan kriteria. Tapi yang ada itu adalah peringkat perguruan tinggi, peringkat kinerja penelitian, peringkat kinerja pengabdian, dan peringkat kemahasiswaan. Kenapa jadi riset? Itu mimpi kita. Sekali lagi, bukan hanya kalian mungkin. Pak, riset sih. Banyak dosen-dosen, pejabat struktural, dekan-dekan. Bos, saya nggak minta sekarang. Prosesnya 5 tahun gitu loh. Paham ya? Jadi, kalau kita merancang satu mesin, insya Allah 5 tahun kita sudah menjadi mesin yang cukup bagus. Dan produk yang bagus. Nah sekarang katakanlah ibaratnya itu riset university yang kita rancang itu seperti mesin pengolah kacang. Sekarang kasar-kasar nggak apa-apa deh. Tapi nanti semakin lama semakin halus. Ke depan 2025 benar-benar kacang untuk bahan sate, bukan kacang untuk bahan gaduh-gaduh, kan beda karena agak kasar dan segala macam. Ini yang desain kita. Paham ya? Secara sederhana seperti itu. Jadi, riset university adalah rancangan mesin WP ke depan untuk menjadi riset university. Ya, bukan beli martabak dan terang bulan, langsung disajikan bisa. Ya, dan Anda bagian daripada proses itu. Nah, itu interaksi di situ, terus di situ. Jadi bukan ini sudah jadi, belum. Saya sempat dimarahi sama senior-senior. Mimpimu kedukur entor. Bukan sekarang, nanti ini. Dan ini sekarang kita mulai. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan berpikir dan menjalankan skema-skema atau rencana-rencana tersebut. Karena modalnya kan sudah cukup. Peringkat kita di 115. Secara umum perguruan tinggi. Peringkat klaster pengabdiannya sangat bagus. Ini 50 besar. 2020 itu. Ini sudah diutama. Apa yang kurang? Kalau kita tidak mengklaim ke sana, kita tidak mengarah ke sana, mau kapan gitu loh. Katakanlah ada yang menilai bahwa ini visi rektor tok yang secara ambisius. Enggak. Visi kita bersama, kita yakini bahwa kita mampu ke arah sana. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mewujudkannya, peringkat kemahasiswaan juga harus bertahan. Syukur-syukur bisa naik. Ya, bukan hanya aktivitas-aktivitas minat bakat, tapi juga aktivitas-aktivitas yang lain, magang, bersertifikat, sekarang lebih kompleks lagi ya, kompetisi-kompetisi
kompetisi-kompetisi kemahasiswaan di bidang penalaran dan segala macam, sudah berorientasi lain. Bahkan di penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 kan sudah bergeser juga aktivitas-aktivitas olahraganya, sudah berorientasi pada e-sport dan segala macam. Dan sekarang mulai geruti PUBG dan segala macam. Itu kompetisinya bawa nama Wijaya Putra sudah bagus itu. Nggak bisa lagi kita lomba futsal, nggak mungkin. 1-2 tahun ke depan nggak mungkin kita futsal, volley, nggak mungkin. Dah. Kita harus bergeser. Dan yang mengkomunikasikan saya harap dari Trafo, bahwa kita juga harus move on kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya. Gitu ya. Jelas nggak sih, Rek? Jelas, Pak. Kalau nggak jelas kayaknya gue harus offline itu, tapi nunggu setelah pandemi. Makan yang enak, ngopi yang enak, baru kamu paham begini ya. Betul, Pak, betul. Tapi jangan mikir biaya. Dananya nggak ada, Pak, nanti Bapak yang traktir. Siap. Oke, yang lain? Ya, Pak. Kan banyak kampus ya, Pak ya. Itu tuh berlomba-lomba itu biar kampusnya itu jadi research university. Berarti kan pasti ada pengaruh besar nih research university untuk kampus tersebut gitu. Menurut Bapak, kenapa research university sangat penting bagi Universitas Wijaya Putra ini? Bagi Bapak pribadi ya, sebagai rektor, ini adalah mimpi yang jalan ya, peta jalan yang harus diambil. Agar seluruh dosen, mahasiswa mengikuti jalan itu. Nah, kalau sudah jalan itu semuanya berjalan ke arah sana, itu menjadi habit. Aktivitas riset itu menjadi habit. Bukan sesuatu mimpi, bukan sesuatu yang diawang-awang, tapi menjadi habit. Ini yang kita harapkan. Nah, pertanyaan tadi adalah, kenapa berlomba-lomba ke sana? Karena staf kita sudah ke arah sana. Bukan teaching. Mungkin pertanyaan, Pak, banyak nggak yang masih teaching? Banyak. Banyak sekali yang masih bermain di situ. Kamu lihat dari mana? Kamu lihat di Forlab. Mahasiswanya perguruan tinggi di daerah, Surabaya juga ada sih. Ya, perguruannya itu program studinya kecil, mahasiswa banyak, udahlah itu teaching. Anda tahu nggak sih 2006, mahasiswa WP itu 6.500. Waktu itu bawa bangga. Ternyata sekarang bawa malu kalau mahasiswa banyak. Cukup 4.000 tapi arahnya ke arah sana. Nggak bisa kita mahasiswanya. Kamu cari ya sekolah tinggi dan segala macam. Kalau mahasiswa lebih dari 4.000, 5.000, pasti. Teaching university itu. Ya ngajar pokoknya pulang dan segala macam. Nggak bisa seperti itu. Kita harus berubah dan berubah. Setiap saat kita berubah. Kalau kita berlomba-lomba, ya memang kita harus berlomba-lomba sesuai dengan desain dan kerangka kita. Kerangka rancangan kita ya. Rancangan itu kan kita juga harus melihat kemampuan internal kita. Tapi kalau begitu diklaim ke research university, bukan kalian aja yang mencak-mencak, dosen-dosen senior mencak-mencak, udah ini. Tapi saya tekankan bahwa ini adalah proses 5 tahun ke depan kita harus menjadi research university. Ya kita canangkan mulai sekarang. Nah, sekali lagi, apakah mereka semua berlomba-lomba? Idealnya memang harus berlomba-lomba ke sana. Kalau tidak mau ditinggalkan oleh masyarakat. Siapa? Mahasiswa. Sudah nggak zamannya lagi mahasiswa cari ijazah itu. Ya, itu masa lalu. Harus move on. Ya, saya katakan teaching university ya perguruan tinggi yang hanya berorientasi pada teaching dan mahasiswanya hanya berorientasi pada ijazah. Ya bisa lagi. Oke. Ada lagi? Mau tanya lagi. Boleh. Umum nggak bayar. Untuk menjalankan kampus yang research university ini di era pandemi kayak gini, apalagi COVID kan meningkat itu, Pak. Nah, gimana Pak cara menjalankan? Ya risetnya by online. Apalagi kan semua terbatas gitu, Pak. Risetnya by online. Dan pandemi itu efeknya banyak. Yang pertama, kegiatan kita tidak bisa secara nyata
atau offline ya. Yang kedua, dana pemerintah itu tersedot ke arah penanggulangan pandemi COVID. Nah, di sisi lain, riset itu kan membutuhkan dana. Dana pemerintah untuk riset, terutama untuk Wijaya Putra, minim sekali, bahkan nol. Bagaimana caranya? Yang pertama harus ada pendanaan dari internal. Tahun ini kita banyak sekali dana untuk penelitian yang kita keluarkan. Bagaimana aktivitasnya? Nah, sekarang bahan semua sudah tersaji, sistem sudah ada, aplikasi sudah ada, untuk mengukur kinerja sudah ada, semua secara online. Dan semua data bisa di-search melalui internet. Ya harus jalan. Sebagaimana saya sampaikan tadi loh. Sebelum saya join dengan kalian, saya masih review artikel saya. Artinya apa? Kegiatan bisa dilaksanakan. Masih harus tetap berjalan. Ya, tapi ya harus kita online. Dananya harus internal. Karena apa? Pemerintah nggak punya duit. Kalau membiayai 2018-19, ya dana penelitian kita dapat dari pemerintah hampir 3 miliar per tahun. Sekarang nggak ada. Nah, Pak, 2016 sampai 2020, dana penelitian dan pengabdian, Bapak itu hampir dapat dana hampir 1 miliar. Tapi kompetisi, nggak minta loh ya. Kompetisi, bikin proposal, seperti mahasiswa sama. Tapi karena dosen, dananya besar, maksimal memang 200 juta, ada yang lebih sih. Nah, Bapak minimal 135 juta per tahun, itu bisa buat riset. Dana pemerintah juga banyak. Kalau normal, sekarang kan abnormal. Dana pemerintah semua tersedot pada penanggulangan COVID. Oleh karena itu ya, mau tidak mau, internal lembaga harus menyediakan dana untuk penelitian-penelitian dosen. Itu Mbak. Ayo lagi. Kembali lagi kan ke Research University ini banyak tantangan dari fakultas lainnya. Jadi katanya Pak Budi. Ya. Itu yang mencetuskan siapa ya Pak? Pastinya kan nggak mudah Pak kalau ada tantangan dari pihak-pihak lain. Sebetulnya bukan tantangan ya. Mungkin bayangan-bayangan beratnya untuk mewujudkan Research University. Saya melihatnya bahwa itu ketakutan dengan bayangan sendiri. Fakultas ini mampu nggak ya? Fakultas ini mampu nggak? Oleh karena itu kami yakinkan bahwa, terutama saya, ini bukan sekarang. Ini proses ke arah sana. Oleh karena itu, saya berharap di 2025 bisa terwujud benar-benar menjadi Research University yang pertama. Yang kedua, dari sisi pendanaan, mau tidak mau lembaga harus menyiapkan. Oleh karena itu, dalam perencanaannya harus ada pendanaan untuk penelitian-penelitian dosen, saya bilang gitu. Nah, akhirnya mereka menyepakati bahwa punya gambaran bahwa sekali lagi Research University bukan beli martabak. Ini membangun culture, membangun habit untuk mewujudkan Research University. Jadi jangan klaim, Pak, tempat kami Research University belum. Kita proses ke arah Research University. Visi kita ini adalah menjadi Research University. Dan insya Allah semoga tahun depan sudah mulai kelihatan, 2025 kita sudah mewujudkan bahwa kita menjadi Research University yang pure riset. Tapi catatannya adalah bukan hanya beban dosen ya, ini semua adalah beban seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa. Bisa difahami? Bisa Pak. Kalau belum ngopi dulu situ. Bisa, ini Bapak sudah selesai ya, anunya ya. Nah, gini aja, biar kelihatan semua. Oke, lain ayo. Kenapa kamu join itu? Gak apa-apa, nanya dua-duanya. Oh, soalnya Pak. Iya Pak, Karina ada kelas makanya nggak bisa join sendiri. Oh, kelasnya siapa? Kelasnya Bu Rodia. Oh, oke, yang lain?
Pak, ini saya mau tanya lagi, Pak. Mengenai research university ini kan biasanya kita itu ya, Pak, riset ke beberapa desa yang PHP 2D itu, Pak. Itu lebih banyak pada pengabdian konsepnya itu. Lebih banyak pada pengabdian. Jadi sebetulnya lebih ideal lagi kalau proyek itu ada Anda menjalankan hasil riset dosen maupun mahasiswa untuk diterapkan pada masyarakat. Itu lebih banyak. Meskipun di dalam itu masih ada riset kan. Nah, sebetulnya lebih ideal itu hasil riset yang diimplementasikan pada masyarakat. Yang services tadi loh. Yang bulat tadi services tadi loh. Itu. Jadi menurut saya itu lebih banyak pada kontennya atau aktivitasnya lebih cenderung pada pengabdian pada masyarakat. Jadi ilmumu, hasil risetmu itu kalian ya, itu diimplementasikan pada masyarakat. Meskipun di dalamnya itu masih ada riset lagi, misalnya komunikasinya kurang, packingnya kurang, dan segala macam, packagingnya kurang. Anda riset juga by doing ya, risetnya by doing. Tapi semuanya itu aktivitasnya based on research. Sekali lagi ya, risetnya bukan di laboratorium saja. Riset itu bisa applied. Anda bisa telusuri di sosial media, Anda bisa telusuri mengkaji dari internet dan segala macam. It's okay. Lagi. Saya mau tanya, Pak. Ya. Langkah apa, Pak, yang diberikan universitas agar bisa ngajak para mahasiswa itu biar tertarik dengan riset university itu, Pak? Ya, jadi ada beberapa aktivitas-aktivitas. Jadi kalau di Mbak Rafia itu kan ada beberapa aktivitas ya, aktivitas penalaran salah satunya. Nah, mahasiswa diajak di sana. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya ke arah riset itu banyak dikembangkan atau dimotori oleh CDC dan penalaran, Mbak ya, Bulela. Banyak di sana. Tapi administrasinya masih sebagian juga di Mbak Rafia. Jadi aktivitas-aktivitas Ormawa itu juga katakanlah trafo dengan P2D AD ya kalau nggak salah kegiatan itu kan aktivitas juga itu. Kegiatan organisasinya jalan, kegiatan pengabdian juga jalan. Nah, syukur-syukur trafo dengan penelitiannya, proyek-proyek seperti itulah. Itu harus dikembangkan. Nah, terlebih yang kita harapkan adalah proyek-proyek yang dikompetisikan di Dikti. Itu diharapkan. Dan mungkin kalau sudah tidak pandemi, mudah-mudahan tahun kemarin gagal, saya bisa katakan gagal meskipun kakak-kakak kelas saudara sudah join dengan beberapa BUMN, gagal karena sebagian dipulangkan karena pandemi. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana dengan baik. Karena itu programnya kan 1 semester. Anda bisa magang di beberapa BUMN setelah disaring ya. Nah, setelah pulang Anda 1 semester itu sudah dikonversi dengan nilai-nilai saudara. Inilah konsep-konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Gitu, Pak. Tidak terasa, Terima kasih, Pak. Satu jam lebih. Ada lagi? Sebentar, Pak. Barangkali untuk teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan mengenai research university ini. Putri, suaranya tidak masuk. Kamu ke-mute kayaknya. Ini sudah masuk, Kak. Halo? Tes? Tes. Belum kedengaran, Putri. Coba didekatkan. Sudah masuk. Sudah masuk.
Mungkin dari Kak Rizky ada yang ditanyakan. Jadi mungkin title wawancara dengan Bapak ya, judulnya menuju Research University. UWP menuju. Toward ya. Toward Research University, benar ya? Rafia? Towards, benar Pak. Ya, towards Research University. Jangan persepsikan bahwa University sekarang sudah jadi, belum. Menuju. Pak Sambi nulis ya. Ayo tanya. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, boleh. Untuk kegiatan research itu kan kayak penelitian gitu. Apa juga dikaitkan dengan entrepreneurship juga, Pak, kegiatannya itu? Kalau bisa seperti itu yang Bapak katakan applied itu kan research university riset dalam perspektif entrepreneur. Misalnya Anda mengkaji kemasan susu yang dikembangkan Kakak kemarin. Nah, itu kan riset juga, tapi applied kan, terapan yang bisa diterapkan. Itu riset sebetulnya. Jangan kalian mempersepsikan riset itu harus di laboratorium, nggak pulang-pulang, misal begitu. Itu riset-riset bidang tertentu kan. Tapi kalau kita riset market, kita harus di lapangan, ya kan? Riset produk, riset konsumen, kan harus di lapangan. Nah, misal riset mengenai market milenial, Anda harus riset di sosmed. Anak muda sekarang ini senangnya susu apa sih? Misalnya kalau produknya teman-teman Trafo kemarin kan susu apa sih? Nggak mungkin kamu kasih susu yang konvensional, susu murni kamu berikan, pasti ada rasa yogurt, ada ini kan riset juga. Itu yang dimaksud riset, Mbak. Jangan persepsikan sangat konservatif, riset harus di laboratorium pakai baju putih dan segala macam, ya. Di laboratorium fisika, IPA itu riset-riset ilmu-ilmu sains atau ilmu murni, tapi ilmu terapan seperti hukum, risetnya juga mudah di internet, akuntansi, menggunakan sistem, dan segala macam. Ya, itu ya, Mbak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah lah. Pak, ini saya mau bertanya. Ya. Saya mau ada masukan dari Pak Budi nih buat Terafo biar kita itu bisa mengimbangi research university yang lagi dicetuskan sama universitas ini loh Pak. Biar kita itu mengadakan kegiatan apa atau gimana biar bisa lebih berkembang gitu Pak. Biar kita itu juga support sama kegiatan research university ini. Jadi mungkin komunikasi dengan Mbak Rafia ya. Mbak Rafia mungkin punya ide, punya link ya. Misal ada dosen fakultas hukum, dosen teknik yang lebih applied ya. Di situ dibuat suatu sesi misalnya webinar ya dengan peserta mahasiswa, meng-hire peserta, kasih gratis saja. Ya nggak usah dan mereka dikasih sertifikat, tapi cari tema-tema yang cukup menarik. Misal tema-tema yang cukup menarik, misalnya bagaimana mengembangkan kegiatan di masyarakat di era pandemi dan segala macam. Nah, ini kan perlu kreativitas ya. Sekarang begini, mahasiswa dalam kondisi semacam ini, apa sih yang paling dibutuhkan? E-commerce, ya kan? Ya, nggak mungkin kita semua mall tutup, pasar terbatas, ya. Contoh saja, kalau kita ke rumah makan, ke restoran, ke kafe-kafe, hampir semuanya sudah mengarah pada take away. Nah, itu cost yang paling besar itu bagi industri-industri makanan. Kenapa kita tidak meng-create suatu industri-industri makanan yang berbasis take away, bukan dine in? Nah, sekarang sewa mereka di mall berapa dine in itu? Nah, semua sekarang take away. Yang untung ya, yang bergerak adalah
GoFood dan segala atributnya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, bagaimana menjual produk di era pandemi seperti ini. Nah, itu suatu fenomena. Apakah itu selesai setelah PPKM ini? Enggak juga. Kemungkinan akan berubah menjadi habit itu juga. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas-aktivitas yang berbasis teknologi informasi atau sistem informasi atau mungkin delivery online lah begitu. E-commerce lah. Nah, sekarang yang perlu kita kembangkan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, bikin aja seminar-seminar, webinar-webinar. Misalnya kemarin UKKI mengembangkan aktivitas tentang Hukum syariah. Hukum syariah. Nah, Bapak hire teman atau staf dulu ya, dulu staf saya, dia jago di obligasi syariah. Nah itu kan bisa saja. Bahkan nggak mau dibayar tuh. Ada titip dari mahasiswa, enggak Pak, buat mahasiswa aja. Padahal nggak dikasih sama mahasiswa, nggak usah. Nah, aktivitas-aktivitas itu kan banyak. Jadi kreativitas kita lah. Kreativitas untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, misal Pak Taufik kan juga masih, kalau dari struktur, kalian lebih dekat dengan Pak Taufik. Nah, Pak Taufik ajak webinar semacam ini, mengundang teman-teman yang lain, dan segala macam. Nah, ini aktivitas-aktivitas ini. Nah, ini akan lebih efektif kalau tidak di masa-masa kuliah. Kuliah kan cuma semester minggu ini. Minggu depan kan sudah minggu tenang. Setelah itu ujian, setelah itu kan agak free, agak panjang. Yaitu aktivitas-aktivitas. Ya. Nah, terus Bu Lela juga bisa diajak komunikasi ya untuk kegiatan-kegiatan itu biar dia mendiseminasi. Bu Lela perlu panggung seperti ini. Saya yakin dia harus mendiseminasikan aktivitas-aktivitasnya. Nah, mungkin koordinator MBKM itu Bu Sekar ya? Iya Pak. Bu Sekar itu bisa dijak komunikasi seperti ini. Nah, Trafo lah yang menjadi memfasilitasi. Ya, jadi tidak harus MBKM itu Bu Sekar sendiri dan segala macam, itu dari fakultas hukum loh. Nah, bisa Mbak Rafia menjembatani dengan Bu Sekar biar mengedukasi atau menyampaikan apa sih program-program yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Nah, toolsnya atau wahananya melalui Trafo. Artinya diseminasi ini hubnya atau penghubungnya adalah Trafo. Ini mungkin harus kita kembangkan. Agar apa? Linear, ya, related antara visi kita, aktivitas kita, dan kegiatan-kegiatan kita, menjembatani antara dosen, pejabat struktural, dan mahasiswa. Mungkin ini menjadi backbone-nya adalah Trafo. Gitu aja Mbak Rafia, itu di-create seperti itu. Ya, tidak harus formal. Tidak semua dosen itu gayanya formal. Kecuali Pak Taufik, mungkin lebih formal ya. Kalau saya enggak. Nah itu mungkin Mbak Rafia itu dikembangkan atau didorong untuk menjadi penghubung jembatan antara program universitas dengan mahasiswa. Trafo lah menjadi kreatornya atau penghubungnya di situ. Mungkin aktivitas-aktivitas ini menjadi lebih banyak. Ya? Ya, siap. Oke, yang lain? Masih banyak? Saya Pak mau tanya. Ya. Tanggapannya para dosen itu gimana Pak? Pas mensosialisasikan kampus kita itu menuju research university, apakah kayak ada yang kurang persiapan atau gimana? Yang banyak yang kurang persiapan itu dosen yang sudah senior ya. Karena aktivitasnya sudah seperti itu dan kita tidak berharap. Yang kita dorong adalah dosen-dosen muda. Dosen muda kita edukasi bahwa ini harus kita kerjakan. Dan tahun ini sudah mulai kelihatan. Dari mana? Dari rancangan proposal penelitian dosen. Tahun ini untuk penelitian hasil 50 proposal. Itu cukup bagus. Katakanlah 50, masing-masing anggotanya satu, berarti kan ada 100 orang yang sudah berorientasi pada research. Dan syaratnya memang besar sekali. Nah, misalnya untuk angka sekian misalnya harus jurnal internasional, angka sekian harus jurnal bereputasi dan segala macam. Angka sekian harus bereputasi Sinta di nasional, dan itu menjadi alat ukur
bahwa riset ini memang diminati oleh dosen-dosen muda. Karena aktivitas itu, dosen yang senior-senior, ya mungkin sudah energinya kurang untuk ke arah sana, akhirnya lebih banyak tidak. Tapi kalau dilihat dari 100 dosen sudah terlibat dalam program penelitian dan pengabdian, saya pikir sudah kelihatan lah roh atau wujud daripada riset university ini. Mudah-mudahan. Nah, setelah itu, setelah mereka menyelenggarakan penelitian dan pengabdian, semuanya kan dipublikasikan. Hasil publikasi itu harus diupload melalui LPPM dan itu diupload menjadi alat ukur kinerja perguruan tinggi. Kalau tidak kita melaksanakan itu, apa yang kita laporkan, apa yang kita submit untuk kinerja perguruan tinggi sama, mahasiswa juga begitu. Apa yang dilaporkan Mbak Rafia kalau tidak ada aktivitas-aktivitas di kemahasiswaan. Dan semuanya loh ya sekarang, alat ukurnya atau pemeringkatannya itu bukan ada dikotomi, PTS berbeda, PTN berbeda, enggak, satu sudah. Kita bersaingnya bukan dengan PTN dan PTS, kita PTN PTS jadi satu. Perguruan tinggi Indonesia itu harus bersaing bersama-sama. Gitu Pak ya. Dilihat dari minatnya anak-anak muda sekarang sudah mulai. Ya, yang 40 ke bawah sudah mulai. Karena apa? Kita sudah siap, ini dananya ada. Harus kompetisi seperti ini, harus capaiannya seperti ini, targetnya seperti ini, danamu seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini berjalan tahun 2021 ini, tahun 2022 kita buat submit atau pelaporan di Dikti. Oke? Ya, cukup ya. Kalau kurang kamu bikin lagi gini Pak, besok nanti malam lagi Pak, ya apa-apa gitu loh. Ya Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih ya Pak, sudah bergabung dengan kami, sudah meluangkan waktu. Ya. Kalau bisa buat Mbak Rafia langsung atau kamu sendiri bisa ya. Makasih Mbak Rafia sudah menjadi penghubung. Kalian juga harus jadi penghubungnya perguruan tinggi dengan mahasiswa nantinya ya. Baik, dengan saran-saran semacam ini. Saya pikir canggih-canggih lah kamu. Jangan bosan-bosan Pak. Ya. Apalagi kamu nggak minta ditraktir nggak bosan, kalau minta traktir baru bosan Bapak. Nanti Bapak yang nanti itu Bapak traktir. Udah pakai sesi foto? Iya Pak, mungkin dokumentasi dulu. Oh, ya, di tengah. 1, 2, lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, bebas. Iya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi 3 kali sunah Rasul. 1, 2, 3. Baik. Mungkin bisa dikembalikan ke MC. Teman-teman, ditunggu masukannya ya. Ya Kak. Terima kasih Mbak Rafia. Hei, Mbak Rafia dari tadi kamu nggak ngomong, suruh nyanyi aja dia. Saya lepas earphone nanti Pak, lepas headset nanti. Udah ya Bapak, boleh Les? Boleh, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Udah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak.